mantan teolog dan sejarawan Calvinis, berusaha menyangkal gereja Katolik dan menjadi Katolik. Kisah dari Dr. David Anders oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 28 bagian 2 dari 34. Menyadari bahwa agama Katolik kini sepenuhnya berperan. Isu berikutnya yang dipelajari Dr. Anders adalah mengenai kepausan. Dr. Anders menceritakannya seperti ini. Uskup Roma, bagaimana dengan Uskup Roma? Inilah yang saya pelajari dari sejarah, kebulatan suara, persetujuan total dalam gereja mula-mula, bahwa Roma adalah tahta Petrus. Anda tidak menganggapnya kontroversial, tidak seorang pun, bahkan orang yang paling anti kepausan sekalipun tidak ada yang membantah bahwa Roma adalah tahta Petrus. Tidak seorang pun membantah bahwa Roma adalah tahta pertama dan merupakan tahta pertama dalam gereja kuno dari semua tahta apostolik. Roma adalah pengadilan banding terakhir dalam perdebatan teologis. Anda akan melihat bahwa sejak awal sekali para paus membuat klaim tidak hanya atas keutamaan kehormatan, namun juga atas keutamaan yuridiksi atau kekuasaan, yang berarti mereka mengklaim hak untuk campur tangan dalam urusan internal kepausan. Dan mereka mengklaim hal ini sebagai hak yang berasal dari penunjukan mereka oleh Kristus sebagai penerus Petrus. Semua hal ini dicatat dalam gereja mula-mula. Dan kemudian saya melihat bagaimana dengan masalah paus yang buruk. Bisakah saya menerima kenyataan bahwa ada paus yang jahat? Lalu apa deskripsi tugas paus? Pada analisa terakhir, hal ini adalah untuk menjaga kesatuan iman, untuk menjamin integritas iman. Apakah mereka sudah memenuhi deskripsi pekerjaan itu? Dan jawabannya adalah ya. Ketika saya melihat pada sumber-sumber iman, ketika saya mempelajari kitab suci, ketika saya melihat pesan keselamatan yang diajarkan oleh Kristus, yang diajarkan oleh para bapa, dan di manakah hal tersebut diterapkan dalam dunia Kristen saat ini? Dan itu ada di gereja Katolik. Terlebih lagi, gereja terus memberi saya magisterium atau pengajaran yang hidup, yang tidak hanya menjamin simpanan iman, yang disampaikan sekali untuk selama-lamanya kepada orang-orang kudus. Seperti dalam Yudas 1 ayat 3, namun juga menafsirkannya. Bagi saya, dalam sudut pandang yang baru, keadaannya, penelitian sel induk, Anda tahu, pertanyaan modern yang tidak dapat diantisipasi oleh para bapa. Saya memiliki magisterium hidup yang berbicara dengan otoritas ilahi untuk menafsirkan titipan iman itu bagi saya. Jadi, tidak hanya ada dasar sejarah, ada dasar praktisnya, dan saya mulai melihat keindahannya. Sementara saya berduka karena ada uskup dan paus yang melakukan kesalahan pribadi, dosa, dan sebagainya. Namun, mereka mempertahankan deskripsi pekerjaannya. Mereka benar-benar telah melalui Roh Kudus. Bagian terakhir dari teka-teki ini datang dari Dr. Anders yang merenungkan lebih jauh janji Kristus bahwa gerbang neraka tidak akan pernah menguasai gereja. Seperti dalam Matius 16 ayat 18. Dia menjelaskan bagaimana bagian terakhir dari teka-teki intelektual ini dipecahkan. Dr. Anders berkata lagi, jadi pada titik ini hampir semua bagian sudah berada di tempatnya. Bagian intelektual terakhir yang saya dapatkan adalah kesadaran bahwa Kristus telah bersabda, gerbang neraka tidak akan menguasai gereja. Dalam tanda kutip. Dan saya menyadari bahwa jika Luther benar, jika Calvin benar, jika Protestan benar, maka Kristus adalah pembohong.
bahwa gerbang neraka telah menang. Karena saya telah mempelajari tradisi ini sampai ke sumbernya setiap abad dan semua bapak gereja. Dan tidak ada satupun yang menyerupai Protestantisme evangelis selama 1800 tahun. Dan jika itu adalah iman yang benar, maka Kristus adalah seorang pembohong. Tapi saya melihat perjanjian lama. Anda tahu, para nabi berbicara tentang sebuah gunung yang akan memenuhi seluruh bumi. Sebuah kerajaan dari laut ke laut. Semua bangsa berduyun-duyun ke Yerusalem, terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini adalah visi kerajaan Allah yang paling mulia yang akan datang dalam diri Mesias. Dan Yesus berkhotbah, kerajaan ada di sini. Realitas ilahi yang telah lama ditunggu-tunggu, yang telah Tuhan persiapkan untuk seluruh sejarah manusia di seluruh alam semesta ciptaan ini. Dan itu tidak akan bertahan selama 25 tahun. Itu akan berantakan dengan segera setelah Rasul terakhir meninggal. Hal itu tidak sesuai dengan pandangan tentang kemuliaan kerajaan Allah yang telah menjadi tema keseluruhan kitab suci. Dan saya menyadari, jika Luther benar, jika Calvin benar, maka agama Kristen tidak mungkin benar. Namun, jika kekristenan itu benar dan Kristus adalah Tuhan, maka gereja Katolik adalah gereja yang Ia dirikan. Dia mendirikan satu gereja. Dia memberikan kita satu aturan iman, dan itu ada di dalam iman Katolik. Percaya atau tidak, kesadaran ini pada awalnya membuat saya tertekan karena saya menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah saya pikirkan atau ajarkan atau saya sayangi atau saya doakan atau saya pelajari atau saya percayai adalah salah, dan hal itu membuat saya tertekan. Dan saya melewati masalah pergumulan dan kesulitan yang nyata sebelum saya benar-benar memasuki gereja Katolik. Pada poin terakhir ini, saya tahu apa yang dimaksud Dr. Enders dengan pasti. Sebab saya sendiri mengalami depresi selama beberapa minggu ketika saya menyadari bahwa saya harus menjadi Katolik. Dan pada dasarnya, alasannya sama. Pada titik ini, Dr. Enders sudah yakin secara intelektual, namun dia masih belum masuk ke gereja Katolik. Lambat laun, serangkaian realisasi intelektual yang panjang mulai menjadi lebih emosional dan spiritual yang mencapai puncaknya, yaitu pada saat pengakuan dosa pertamanya dan penerimaannya ke dalam gereja Katolik. Dr. Enders mengatakan lagi, dan disinilah spiritual. Maksud saya, semua hal intelektual mengarah ke sana. Sekarang, spiritual dan emosional mulai memainkan peran. Dan Tuhan perlahan-lahan menunjukkan kepada saya bagaimana Dia tidak hanya memuaskan kecerdasan kepada saya, tetapi juga jika saya mau masuk gereja, di mana ada kekurangan dalam diri saya, dalam kehidupan rohani saya, dalam kehidupan moral saya yang tidak dapat disembuhkan dalam Protestantisme, dan itu akan disembuhkan di dalam gereja Katolik. Saya akan memberitahu Anda sebuah contoh. Saya yakin Luther menderita bipolar. Ini adalah pendapat pribadi saya saat saya mempelajarinya. Jika Anda pernah membaca Luther, Anda pasti tahu bahwa Luther selalu bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Depresi, kegembiraan. Depresi, kegembiraan. Tuhan dan iblis. Dan Luther memasukkan hal itu ke dalam teologinya. Luther benar-benar membicarakannya. Luther menyebutnya efektum atau godaan kontensasi. Anda tahu, ini adalah bagian dari kehidupan Kristen baginya, bagi Luther. Dan Luther mengidentifikasi depresi tersebut dengan pengalamannya mengenai hukum dan penghukuman, dan kegembiraannya dengan keyakinannya akan pembenaran hanya melalui iman. Luther mengajarkan bahwa hal ini harus menjadi bagian dari kehidupan setiap orang Kristen, bahwa Anda harus beralih dari keputusasaan ke kegembiraan,
Dan saya menemukan bahwa ini adalah cara kerja Protestan karena doktrin keselamatan mereka yang aneh. Mereka berpikir seperti, jika saya mempunyai iman, saya tahu saya akan diselamatkan. Dan kemudian mereka sangat gembira. Namun kemudian muncul pertanyaan yang tak terelakkan, seperti, bagaimana saya tahu apakah saya mempunyai iman yang sejati? Ya, cara mereka mendefinisikan iman sebagian bersifat berdasarkan pengalaman. Ada kehangatan hati, ada ungkapan emosional seperti aku mengasihi Kristus. Ada kegembiraan ini, ada komponen subjektif dari apa yang dimaksud dengan iman yang sejati. Ya, itu selalu bisa dipertanyakan. Saya mempunyai anggota keluarga terkasih yang terkadang bergumul, seperti, apakah saya memiliki iman yang sejati? Apakah saya sudah benar-benar mengalami pertobatan? Jadi, mereka akan berpikir seperti, oh, saya beriman, saya tahu saya sudah diselamatkan. Oh, tapi tahukah saya bahwa saya mempunyai iman yang sejati? Jadi, seperti mereka tidak khawatir tentang pekerjaan, tetapi mereka masih memiliki keraguan dan pertanyaan ini. Dan kemudian perbuatan itu berperan, karena iman Protestan mengajarkan, jika Anda benar-benar diselamatkan, maka hidup Anda akan menunjukkannya. Namun, kemudian mereka juga memberitahu Anda, seperti segala perbuatanmu dibenci Tuhan, tidak ada pekerjaan yang dapat Anda lakukan yang bernilai apapun. Jadi, itu seperti Anda mempunyai pekerjaan, tetapi pekerjaan itu penuh kebencian. Namun, Anda punya iman, tapi apakah Anda punya iman yang sejati? Jadi, ada bolak-balik yang konstan antara kedua kutub itu. Dan saya menemukan di dalam gereja Katolik suatu objektivitas yang mulia, cemerlang dan menyegarkan. Dan tidak ada keraguan tentang apa itu iman. Dan tidak ada keraguan apakah saya mempercayainya. Karena iman adalah persetujuan terhadap apa yang gereja ajarkan untuk diwahyukan oleh Tuhan. Anda setuju atau tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan. Dan pertanyaan tentang pengampunan, Anda tahu, orang Protestan selalu mengajarkan ketika Anda tumbuh dewasa bahwa umat Katolik adalah orang-orang yang dianggap neurotik atau gangguan psikologis. Dan di ruang pengakuan dosa seharusnya menjadi tempat terburuk di planet ini. Itulah faktanya yang diajarkan kepada kami saat kami dewasa. Itulah sebabnya mengapa Luther begitu kacau. Karena Luther telah menghadiri semua pengakuan dosa itu. Dan ketika saya mengaku pertama kali, rasanya seperti pancuran dari surga. Itu adalah pengalaman yang paling mulia sepanjang hidup saya. Ketika saya mendengar kata-kata pengampunan dosa, ketika seorang imam berkata, "Saya mengampuni dosamu." Dan hal itu, saya tahu bahwa Kristus telah berkata kepadanya melalui para rasulnya, "Dosa siapapun yang kamu ampuni, sudah diampuni." Seperti dalam Yohanes 20 ayat 23. Kristus tidak melampirkan kualifikasi apapun. Kristus tidak berkata, "Baiklah, jika Anda mempunyai pengalaman emosional ini." Tidak. Kristus hanya berkata, "Dosa siapapun yang kamu ampuni, diampuni." Dan jika kamu berkata, "Aku mohon ampun," dan kamu bersungguh-sungguh, maka dosa itu akan hilang. Saya mempercayai hal itu, karena saya mempercayai perkataan Kristus. Pada pengakuan pertama itu, saya merasa ini adalah institusi yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Jauh dari menciptakan neurotisme apapun, hal ini meredakan begitu banyak ketegangan internal dan begitu banyak kecemasan yang selalu saya alami selama saya tumbuh dewasa. Dan hal ini membebaskan. Doktrin Katolik tentang penyesalan tidak ada hubungannya dengan emosi atau perasaan. Hal ini berkaitan dengan tekad.
bahwa saya telah melakukan sesuatu yang salah secara objektif dan saya memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Besok, saya mungkin tersandung, namun tekad saya untuk memperbaiki kehidupan saya dan menjauhi dosa, itulah yang kita sebut penyesalan. Dan ini bukanlah hal yang emosional, dan ini sangat objektif, tidak diragukan lagi. Ini sangat membebaskan. Meskipun pandangan Calvin mengarah pada subjektifikasi iman, Dr. Enders menyadari bahwa ajaran Katolik jauh lebih objektif dan lugas. Ini bukan tentang perasaan, melainkan keputusan. Dr. Enders berkata lagi, Calvin selalu mengajarkan bahwa kepastian akhir Anda adalah dari iluminasi Roh Kudus, dalam tanda kutip. Beginilah cara Anda mengetahui bahwa Anda tahu Tuhan mengejutkanmu. Dan itu bukanlah pandangan Katolik. Sekarang Allah menarik kita, Roh Kudus menarik kita. Namun iman mempunyai komponen intelektual dan iman mempunyai komponen kemauan. Pada akhirnya, sebagai seorang Katolik, keyakinan saya adalah sebuah tindakan dari keinginan saya untuk mengatakan, saya akan menyelaraskan hidup saya dengan apa yang diajarkan Gereja Katolik. Dan saya belum tentu merasakan kembang api, meskipun kembang api itu datang. Dan Santo Thomas Aquinas memberikan jalan bagi saya, di mana saya menyadari bahwa saya bisa melakukan ini, saya dapat memilih untuk melakukan ini. Saya tidak perlu menunggu lagi sampai Tuhan mendorong saya masuk. Dan dengan itu, Dr. David Enders, teolog dan sejarawan Calvinis yang telah mengabdikan hidup dan karirnya untuk membela reformasi dan menyangkal agama Katolik, memutuskan untuk menjadi Katolik. Ketika ditanya, apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepada pemirsa yang mungkin adalah seorang presbyterian evangelis konservatif dari keyakinannya yang sebelumnya, lalu Dr. Enders menyimpulkan wawancara pertamanya. Dia mengatakan, bagaimana Anda tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya aturan iman? Siapa yang memberitahumu? Itu bukan Yesus, tapi Luther dan Calvin yang memberitahu Anda. Apakah mereka memberitahu Anda dengan otoritas ilahi? Tidak, mereka tidak melakukannya. Mereka mengatakannya kepada Anda karena mereka menginginkan alasan untuk meninggalkan Gereja Katolik. Kembalilah dan lihat Paulus lagi. Apa yang dia katakan tentang kehidupan etis, kehidupan moral, pembenaran karena hanya iman. Apakah itu berdasarkan kitab suci? Tidak. Dari dalam, Gereja Katolik adalah tempat yang indah. Kami ingin sekali menerima Anda. Mari kita lanjutkan ke wawancara kedua pada tanggal 15 Januari tahun 2019. Setelah menggambarkan berbagai kepercayaan Injili yang runtuh karena bukti sejarah, Dr. Enders kemudian membahas doktrin pembenaran. Ia mengatakan, masalah terbesar bagi saya adalah pembenaran hanya karena iman. Itulah doktrin yang mendasari gereja berdiri atau jatuh menurut pemahaman saya. Dan yang mulai membuka mata saya adalah saat membaca Santo Agustinus, seorang pujangga gereja abad keempat yang hebat dan pujangga gereja abad kelima yang diklaim oleh kaum Protestan sebagai milik mereka. Dan ketika saya mulai membacanya dengan banyak sekali, saya menyadari bahwa Santo Agustinus sungguh dia adalah seorang Katolik. Pemahamannya tentang keselamatan sangat bersifat Katolik. Renovasi interior yang bersifat sakramental dan moral, tidak satupun dari gagasan Lutheran tentang kebenaran yang diperhitungkan atau iman saja. Namun, saya mulai menyadari, setelah saya menikah dan mulai memiliki anak, doktrin pembenaran Protestan tidak hanya salah dalam sejarah. Saya akhirnya menemukan bahwa doktrin tersebut juga salah dalam kitab suci. Itu bukanlah apa yang Santo Paulus maksudkan.
dengan diselamatkan oleh iman, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Namun, hal ini juga salah menurut pandangan saya, karena saya menyadari bahwa saya membutuhkan lebih dari sekedar iman saja. Saya sangat membutuhkan renovasi kehidupan batin saya dan kehidupan moral saya, serta rahmat, karena keyakinan bahwa iman saja yang bisa menyelamatkan telah membuat saya menjadi manusia yang buruk. Dan sikap yang saya miliki saat kecil, bahwa saya perlu mengubah agama atau menyebarkan agama kepada orang-orang yang tidak memiliki iman yang benar, berarti orientasi saya terhadap orang lain bersifat manipulatif dan ekspoliatif. Saya tertarik pada Anda karena Anda adalah seorang tanda, seseorang yang dapat saya ubah ke pemahaman saya tentang Kristenan Injili. Itu sebenarnya adalah bagian dari spiritual saya. Anda tahu, saya tidak mencari tahu apakah saya seorang yang suka bermurah hati, atau baik hati, atau sabar, atau rendah hati. Bagaimanapun juga, orang-orang Kristen sudah sangat bejat, bukan? Itulah yang diajarkan oleh tradisi Presbyterian yang telah direformasi. Namun, apakah Anda memiliki iman yang benar? Jadi, itu membuat saya menjadi tamu makan malam yang sangat menyebalkan. Itu juga membuat saya menjadi suami yang buruk dan ayah yang buruk. Itulah tadi perdebatan dalam tradisi Protestan pada abad ke-17 tentang bagaimana cara mengetahui keselamatan Anda. Ini adalah masalah besar bagi mereka untuk mengetahui dengan pasti bahwa Anda telah diselamatkan. Dan ada juga yang berkata, Anda dapat mengetahui dari bukti-bukti perilaku moral yang muncul dari pertobatan Anda. Dan kemudian ada orang lain yang mengatakan, bahkan dari kalangan Puritanisme, mereka berdebat, mengatakan, ya, tetapi jika Anda menguraikan perilaku itu dengan cukup baik, Anda akan menemukan akar dari kesombongan, nafsu, dan dosa. Jadi, ini pasti merupakan pengalaman iluminatif yang murni subjektif. Dan kedua kubu itu berperang, dan tidak ada jalan keluar dari situasi tersebut. Anda tahu, entah Anda mempunyai anggapan saya selamat meski saya berperilaku buruk, atau Anda putus asa karena Anda menyadari perilaku saya sangat buruk, sehingga saya tidak bisa diselamatkan. Dan jawaban Katolik pada akhirnya jauh lebih masuk akal. Dan saya menemukannya di ruang pengakuan dosa, yaitu imam pertama yang berkata kepada saya mengampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan saya menyadari bahwa Yesus berkata, jika saya tetap berpegang pada sakramen, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Saya mempunyai janji objektif bahwa rahmat ditawarkan, dan Dia memberitahu saya lagi, siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Saya mungkin tidak tahu pasti apakah saya berada dalam keadaan rahmat, namun saya tahu pasti di mana kasih karunia bisa ditemukan. Dan jika saya memegangnya dan terus melakukannya sampai akhir, maka saya akan selamat. Jadi, hal ini lebih baik daripada kepastian mutlak dalam tanda kutip. Hal ini memberitahu saya keutamaan teologis yang berupa harapan. Dan itu adalah dasar yang lebih baik untuk menjalani kehidupan Kristen saya. Dr. Enders kemudian membahas sebuah isu yang dekat dan menyentuh hati banyak orang yang berpindah agama dari Protestan. Perpecahan yang tampaknya tidak ada habisnya di antara orang-orang Protestan dan ketidakmampuan kitab suci untuk memberikan keputusan final dan mengikat mengenai kontroversi di antara orang-orang Kristen. Dr. Enders pertama kali mengamati dan mengatakan bahwa sebagai seorang Protestan, tidak ada cara yang berprinsip untuk membedakan antara dogma dan opini. Sekalipun kita melihat Alkitab dan tidak setuju, bagaimana kita tahu apakah perbedaan pendapat itu mendasar atau tidak? Tidak ada cara untuk mengetahuinya.
Dr. Enders kemudian membahas tujuan Alkitab dan kanon Alkitab dan mengatakan bahwa ini, Alkitab, tidak seharusnya menjadi pedoman pemerintahan gereja atau bahkan teks teologi dogmatis. Penyelidikan sederhana terhadap berbagai komponen Alkitab akan memberitahu kita apa maksudnya. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus adalah dokumen yang sangat jarang membahas rangkaian masalah tertentu dalam satu gereja bersejarah pada satu waktu. Anda tahu, Injil adalah cuplikan momen-momen penting dalam kehidupan Kristus, dan seterusnya. Anda dapat menganalisis setiap teksnya. Tidak satu pun dari kitab-kitab tersebut yang merupakan pedoman komprehensif mengenai kehidupan Kristen. Mengapa Alkitab ada? Mengapa Tuhan memberikan kita Alkitab melalui gereja? Dia, Tuhan, memberikannya kepada kita untuk menginformasikan kehidupan doa dan refleksi moral kita, dan untuk membangun, tetapi bukan untuk menjadi segalanya dan tujuan akhir untuk mendefinisikan segala sesuatu tentang kehidupan Kristen kita. Itu tidak pernah menjadi fungsi atau tujuannya. Dan kita bahkan belum membicarakan masalah kanon. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki daftar yang benar? Protestan punya 66 buku, kita punya 73. Bagaimana Anda tahu jumlahnya 66? Kenapa tidak 67? Bagaimana kalau 40? Bahkan jika Anda memilih 73, mengapa tidak 75? Anda tahu, Anda harus mengikuti tradisi, meskipun Anda percaya pada iluminasi. Meskipun Tuhan berbicara kepada Anda dan berkata, buku-buku ini adalah karya ilahi, dalam tanda kutip. Ya, mungkin masih ada satu lagi yang saya perlukan. Bagaimana Anda tahu? Tanpa mengikuti tradisi, Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa Anda memiliki daftar buku yang tepat. Dr. Enders kemudian membahas masalah para santo dan dogma Katolik Maria. Ia mengatakan, devosi Katolik kepada para santo tidak hanya kepada Bunda Maria, namun juga kepada para santo dan relikwi mereka. Bagi saya, dulu merupakan hal yang tidak masuk akal, adalah tahayul paling mendasar yang tidak ada gunanya. Dan saya yakin bahwa umat Katolik telah menerapkan hal ini ke dalam praktek iman Kristen dari asal-muasal mereka yang kafir. Dan kritik itulah yang diutarakan oleh Calvin, orang yang saya pelajari. Calvin menulis kecaman terhadap relik yang adalah hanya parodi dan sindiran dari semua praktik tahayul pada abad pertengahan yang mungkin bisa dia cemooh. Jadi, itulah pola pikir saya. Namun, dalam disertasi saya benar-benar mempelajari kritik Calvin terhadap agama Katolik di akhir abad pertengahan. Dan hal ini memaksa saya untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah devosi dan praktik spiritual Katolik tersebut. Dan ketika saya membaca lebih dalam, khususnya di gereja kuno, salah satu hal yang sangat mengejutkan saya adalah Anda tidak dapat menemukan lapisan praktik Kristiani yang di dalamnya tidak ada devosi kepada orang suci. Tidak masalah jika Anda melihat pada poin spiritualitas populer atau para teolog yang paling elit dan beradab. Tidak masalah jika Anda melihat ke timur atau ke barat, utara atau selatan, Latin, Yunani, Syria, Koptik, kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, Anda akan menemukan praktik ini. Ada sebuah bagian dalam surat Santo Hieronymus yang menentang Vigilantius ketika ia berkata, Hieronymus tentu saja adalah seorang doktor gereja pada abad keempat, dan ia berkata, apakah uskup Roma berbuat salah? Apakah dia melakukan kesalahan ketika mempersembahkan kurban kudus? Dia berbicara tentang misa di atas tulang belulang para martir, Santo Petrus dan Paulus. Dan bukan hanya uskup Roma saja, tetapi semua uskup di seluruh dunia. Dan itu ada dalam surat Santo Hieronymus Against Vigilantius, bagian 8. Itulah yang kami sebut Katolik, universalitas praktik.
Dan saya menyadari ketika mempelajari bahwa jika saya ingin mengklaim adanya kesinambungan dengan gereja kuno, saya tidak boleh menolak devosi kepada orang suci dan relik mereka. Jadi, inilah praktiknya. Lalu bagaimana saya bisa memahaminya? Apakah ada teologi yang memahami hal ini? Dan tentu saja ada. Doktrin persekutuan para kudus bahwa kita sesungguhnya adalah Kristus dalam arti mistik. Kita adalah tubuhnya. Santo Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 bahwa kita telah menjadi rekan sekerja Allah. Seolah-olah Kristus menyampaikan seruannya melalui kita. Kita menjadi anggota tubuh Kristus, gereja. Dia yang melihat gereja, melihat Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nisa. Dan kita melihat nyata dalam kitab suci bahwa Yesus memilih untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada dunia melalui alat-alat material yang rusak ini. Dan saya mulai melihat, ya, jika saya menganggap mereka bukan sebagai dewa-dewa kafir, sebagai objek yang harus disembah, tetapi sebagai instrumen rahmat yang berpartisipasi dalam karya penebusan, sebagai anggota tubuh Kristus, gereja. Dan tiba-tiba, imajinasi moral saya, alam semesta persahabatan saya, terbuka. Saya bukan hanya bersekutu dengan gereja di dunia ini. Ini adalah gereja yang menang di surga, awan besar, saksi yang dibicarakan dalam kitab Ibrani atau Wahyu. 24 tua-tua yang mempersembahkan doa-doa gereja di bumi di hadapan tahta Allah sebagai dupa. Dan tiba-tiba hal ini menjadi gambaran indah tentang persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus. Dan saya berkata, hal ini alkitabiah, historis, rasional, dan membangun. Saya bisa menerimanya. Dan ketika saya mampu memahami persekutuan para kudus dan memasukkan Bunda Maria ke dalam gambaran itu, saya sudah mempunyai sebuah konsep yang menjadikan Bunda Maria masuk akal dan kesuciannya yang luar biasa sebagai yang penuh rahmat. Theotokos, Bunda Allah, menjadikan pengangkatannya di atas kumpulan orang-orang kudus itu cukup masuk akal bagi saya. Dr. Andrews kemudian mengemukakan pendapat yang sangat menarik tentang mengapa orang Protestan sering tidak memahami penghormatan Katolik terhadap orang-orang kudus dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Orestes Brownson, seorang petobat Amerika yang berpindah agama pada abad ke-19. Dr. Andrews mengatakan lagi, Orestes Brownson membuat pengamatan yang brilian. Orestes mengatakan alasan orang-orang Protestan menolak pengabdian kepada orang-orang kudus adalah karena mereka menolak gagasan pengorbanan, sehingga mereka tidak mengetahui perbedaan antara penyembahan dan pemujaan. Ibadah kehormatan yang harus diberikan kepada Tuhan kita yang Maha Esa adalah sebuah pengorbanan. Santo Paulus berkata, "Persembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup." Ini adalah tindakan ibadah spiritualmu. Inti dari ibadah Katolik adalah kurban kudus misa, persembahan tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus kepada Allah Bapa sebagai silih atas dosa-dosa dunia. Itu adalah ibadah. Sedangkan menghormati bendera hanyalah penghormatan. Namun, kaum Protestan menolak gagasan ibadah kurban. Mereka membuang kurban massal. Jadi, bagi mereka tidak ada perbedaan antara tindakan ibadah dan tindakan penghormatan. Jika Anda melihat kanon misa, ini adalah doa di mana imam menguduskan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Para kudus datanglah bersama kami sebagai mitra dalam ibadah agung yang mempersembahkan kurban yang satu ini. Seluruh gereja di surga dan di bumi mempersembahkan Yesus kepada Allah Bapa. Namun, para kudus tidak hadir dalam misa sebagai penerima penghormatan atau pemujaan, melainkan sebagai partisipan di dalamnya. Evangelikalis telah berubah menjadi gnostisisme.
Dr. Enders kemudian membahas apa yang dia yakini telah menjadi nasib dari evangelikalisme modern. Turunnya mereka ke dalam gnostisisme dibandingkan dengan sifat Katolik yang sangat bersifat fisik dan mewujud. Dr. Enders mengatakan lagi, tradisi tempat saya dibesarkan, saya menggambarkannya benar-benar sebagai gnostik, ajaran sesat kuno, yaitu gnostisisme pada abad kedua. Kaum gnostik adalah orang-orang yang percaya bahwa Anda bisa memperoleh keselamatan melalui tindakan intelek, seperti apa yang ada di kepala Anda, apa yang Anda ketahui tentang kenyataan, dan dengan cara tertentu mengklik sesuatu dalam sistem ketuhanan, sehingga ketika Anda mati, Anda bebas dari kejahatan ini, ke dunia material, ke tempat yang lebih baik. Hal ini sangat mirip dengan tradisi Injili di tempat saya dibesarkan. Ekspresinya yang paling kasar dapat direduksi menjadi gagasan bahwa mengulang-ulang mantra, mengucapkan suatu rumusan, doa orang berdosa, seperti Yesus masuk ke dalam hatiku, dalam tanda kutip. Kalimat itu entah bagaimana mengunci Anda masuk ke dalam ekonomi ilahi, dan Anda dijamin keselamatannya. Masalah dengan pandangan tersebut, ada begitu banyak masalah dengan pandangan tersebut, yaitu adalah bahwa pandangan tersebut benar-benar mereduksi kehidupan material kita menjadi absurditas atau mustahil. Lalu apa gunanya kehidupan material ini? Kehidupan pernikahan, keluarga, anak-anak, dan masyarakat, jika pada dasarnya tidak terhubung dengan kekekalan, ini mempunyai nilai tertinggi, kecuali sebagai sebuah dunia di mana kita dapat menemukan informasi gnostik ini. Lalu, apa yang Anda lakukan dengannya? Apa yang Anda lakukan selama 80 tahun hidup Anda di bumi jika Anda berdoa untuk menerima Kristus ketika Anda berusia 7 tahun? Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan hal itu. Dan itulah ajarannya, bukan? Anda dijamin keselamatannya. Apa yang Anda lakukan selama 73 tahun ke depan dalam hidup Anda sangat mudah untuk jatuh ke dalam semacam amoralisme, menjadi antinomian atau melawan hukum. Ini adalah teologi yang sangat tipis, dan ini adalah cara yang sangat dangkal dalam menjalani hidup, karena hidup adalah sesuatu yang kaya dan bertekstur, memiliki banyak sisi, dengan keindahan yang luar biasa, dan kesedihan, kengerian, dan kesakitan. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Apa arti nilai semua ini? Jika satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, yang bernilai kekal adalah mempertobatkan jiwa orang lain, atau diri saya sendiri yang bertobat, saya mulai menyadari bahwa saya memerlukan lebih banyak hal daripada sekedar iman saja. Saya membutuhkan renovasi kehidupan batin saya untuk amal. Saya membutuhkan kebajikan. Sekarang jawabannya adalah rahmat yang benar-benar mengubah pengalaman saya yang terwujud di dunia, dan itu adalah rahmat yang datang kepada saya melalui media yang diwujudkan dalam material, khususnya melalui sakramen. Dan sakramen-sakramen kita harus ingat, sakramen-sakramen itu lebih dari sekedar tanda dan simbol. Namun, sakramen-sakramen adalah tanda-tanda dan simbol-simbol yang menjanjikan kemanjuran. Yesus berkata, "Jika kamu melakukan ritual ini, tanda ini, simbol ini, Aku akan memberimu rahmat yang digambarkan atau dilambangkan di dalamnya." Anda tahu, salah satu hal yang saya sukai tentang gereja Katolik dalam realitas fisiknya adalah, Anda tahu, kami tidak berpisah hanya karena kami tidak setuju. Dan ketika Anda pergi ke misa, Anda akan berada di sana bersama orang-orang dari keyakinan politik yang berbeda. Orang-orang yang bahkan memiliki perbedaan teologi yang diperbolehkan. Dan ya, umat Katolik memang memiliki beberapa perbedaan yang diperbolehkan dalam teologi. Anda tahu, kepribadian, temperamen, dan sebagainya. Tetapi kita dipersatukan di sekitar Kristus dalam sakramen-sakramen. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Dr. Enders kemudian membahas doktrin Katolik tentang penderitaan penebusan. Tidak ada Injil kemakmuran
di dalam gereja Katolik. Dr. Enders mengatakan, bagaimana kita diselamatkan? Kita diselamatkan, gereja Katolik mengajarkan, dengan meniru Kristus, namun tidak dengan cara yang moralistik. Bukan seperti memandang orang terkenal dan melihat keutamaannya lalu berkata, aku ingin menjadi seperti itu kalau sudah besar nanti. Namun sebenarnya, dengan berupaya menghayati kehidupan ilahi Kristus setelah dia mati di kayu salib dan bangkit kembali, saya mati bersama dia dalam baptisan dan bangkit kembali bersama dia. Dia mengorbankan dirinya demi gerejanya. Aku mengorbankan diriku demi pasanganku. Dengan menghidupkan kembali misteri-misteri ilahi, kehidupan Yesus dalam sakramen-sakramen, percaya bahwa Roh Kudus akan membuatnya berbuah dalam hidup saya dan benar-benar akan membangun kembali dalam diri saya apa yang hilang dalam Adam, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah, berpegang pada kasih karunia-Nya, percaya bahwa itu hanya karena kasih karunia saja. Dan kasih karunia saja adalah doktrin Katolik. Meskipun saya bekerja sama dengan kasih karunia, dan dengan cara itu, saya bisa diselamatkan. Namun, bagian dari peniruan Kristus, Yesus sendiri mengatakan kepada kita adalah, kamu harus memikul salibmu dan mengikuti aku. Lalu, isu abadi tentang umat Katolik dan Protestan mengenai perbuatan baik, Dr. Enders berkata lagi, Yesus berulang kali membicarakan hal-hal itu mengenai perbuatan baik. Dia mengatakan, Yesus berulang kali membicarakan hal-hal itu mengenai perbuatan baik. Dia mengatakan, jika Anda berdoa di depan umum agar dilihat oleh orang-orang, itu saja Anda mendapat pahala penuh. Jika Anda memberi sedekah di depan umum agar dapat dilihat oleh orang-orang, itu saja Anda mendapatkan semuanya. Tetapi, jika kamu melakukan hal ini secara sembunyi-sembunyi, berdoa, berpuasa, bersedekah, maka Bapamu yang melihat secara sembunyi-sembunyi akan memberimu pahala. Dan hal itu adalah sikap merendahkan Tuhan kepada kita, bahwa dengan dibantu oleh kasih karunia, Dia benar-benar menciptakan dalam diri kita perbuatan-perbuatan yang kemudian Dia beri pahala. Namun, Santo Agustinus berkata, Tuhan, Engkaulah yang memahkotai pemberianmu kepada kami. Itu indah sekali, karena dengan begitu, hidup yang kita jalani mempunyai makna. Pertanyaan tentang bagaimana dengan kehidupan fana ini, apa artinya atau nilainya, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa perbuatan baik apapun yang dilakukan dalam keadaan rahmat, pantas mendapat pahala abadi dengan kemurahan hati Tuhan. Begitulah cara kerjanya dalam perekonomian ilahi. Bahkan, Anda membantu anak Anda dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya demi kasih Tuhan, dan Anda berhak mendapatkan keselamatan karena anugerahnya. Dan mencintai istri Anda mengungkapkan pertobatan dan memberikan pengampunan. Anda mendamaikan musuh. Anda lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan akan memberi pahala atas hal-hal ini dalam hidup Anda. Dan jika kita mengikuti Kristus, maka kita akan menjalani kehidupan seperti ini. Sekarang kita harus meredamnya dengan Santo Dismas, seorang pencuri di kayu salib yang disalib bersama Yesus di sebelah kanan Yesus. Sekarang, dia melakukan banyak pekerjaan baik. Santo Dismas mengakui Kristus. Dia melakukan tindakan kerendahan hati. Santo Dismas melakukan tindakan iman. Dia memiliki keberanian. Namun, ia tidak mempunyai kesempatan untuk memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan memberi minuman kepada yang haus, karena Santo Dismas sudah dipaku di kayu salib. Namun Santo Dismas berkata, Tuhan Yesus, kasihanilah aku ketika Engkau datang ke kerajaanmu. Dan dia adalah orang suci pertama yang dikanonisasi di gereja Katolik. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh teolog Dominikan, yaitu Thomas Joseph White, yang berbicara tentang doktrin pembenaran Luther. Dan dia menjelaskan satu hal kepada saya, sebab dia membingkainya dengan sangat ringkas, bahwa dalam Lutheranisme dan dalam teolog Luther
Seseorang dapat dibenarkan, didamaikan dengan Tuhan, namun sementara dia tetap bermusuhan dengan Tuhan dalam kehendaknya. Dan itu benar, itulah doktrin Lutheran. Dan dari sudut pandang Katolik, gagasan bahwa saya dapat bersatu penuh kasih dengan Anda dan pada saat yang sama membenci Anda, dan itu adalah tidak masuk akal. Keselamatan berarti saya memiliki persahabatan dengan Tuhan. Gagasan bahwa saya bisa berteman dengan Tuhan, namun membenci Tuhan sama sekali tidak masuk akal. Karena cinta adalah keinginan untuk bersatu. Sekarang, jika saya benar-benar mengasihi Tuhan, saya akan menyukai gambarnya dimanapun saya menemukannya. Maka, saya akan mengasihi sesama saya, karena gambaran Allah terpampang pada sesama saya. Dan saya bahkan akan mencintai semua makhluk secara proporsional. Saya akan mencintai dunia yang Tuhan ciptakan, karena itu baik. Wawancara Enders yang ketiga yang dilakukan bersama Ken Hensley, mantan pendeta baptis, juga syarat dengan argumentasi yang sangat sulit dibantah. Salah satu topik utama yang ia bahas adalah kesenjangan 1.500 orang antara para rasul dan Luther yang seringkali tidak diatasi oleh para penganut Protestan. Ia juga menentang argumen Protestan bahwa Injil hilang karena Paus Roma. Dan Dr. Enders mengatakan, ada jawaban standar terhadap pertanyaan tersebut. Mengapa ada kesenjangan 1.500? Dalam polemik Protestan, ada jawaban standarnya adalah bahwa kepausan mengubur Injil di bawah banyak asap tahayul, sebagian besar dalam rangka mengagung-agungkan diri sendiri, bahwa ambisi para paus di Roma telah membekap Injil di bawah sejumlah tradisi buatan manusia. Ada banyak alasan mengapa pandangan sejarah itu salah. Namun, salah satunya adalah hal itu terbukti jika Anda melihat dunia Kristen kuno. Sebab tidak semua orang mengakui otoritas paus pada zaman dahulu. Dan bahkan, mereka yang mengakuinya terkadang terpisah dari paus secara geografis. Sehingga paus tidak dapat menerapkan yurisdiksi efektif atas kekuasaan paus, seperti gereja-gereja di pelosok kekaisaran. Kecuali Anda tahu, mungkin melalui korespondensi yang bisa memakan waktu berabad-abad untuk diselesaikan. Jadi, jika tesis para reformis ini benar, jika tradisi Katolik benar-benar merupakan bentuk agresi hierarki Romawi untuk menindas Injil, maka kita akan menemukan bahwa di komunitas-komunitas yang jauh dari paus, ada sesuatu yang mirip dengan Lutheranisme. Jika Protestantisme secara alami mengalir keluar dari halaman-halaman kitab suci, kita pastinya akan menemukan Protestantisme tumbuh subur dimanapun, dan tidak ada agama Katolik. Namun faktanya, apa yang Anda temukan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Jika Anda melihat ke Persia kuno, atau India bagian selatan, atau Ethiopia, Eritrea, Mesir, atau Afrika Utara. Di Afrika Utara adalah wilayah Romawi, atau Arab, tempat-tempat di dunia yang jauh dari pengaruh langsung Romawi. Anda tidak akan menemukan sesuatu pun yang serupa dengan Lutheranisme, sama sekali tidak mirip dengan Calvinisme. Dan hal ini membuktikan kebohongan terhadap tesis Calvinis bahwa agama Protestan muncul secara spontan dari Alkitab. Tidak, Protestantisme muncul dalam waktu dan tempat yang sangat spesifik, yaitu di Sakseni, Eropa Utara, pada awal abad ke-16. Karena alasan yang sangat khusus dan sangat-sangat terkait dengan konteks sosial tersebut. Ini bukanlah hasil alami dari Alkitab. Ini adalah hasil alami dari era sejarah tertentu. Marcus Grody, sang pewawancara, menyebutkan bahwa rekan-rekan Protestannya sering menyatakan bahwa isi iman Kristen hanyalah apa yang telah diwariskan selama berabad-abad kepada kebanyakan orang secara demokratis dan sebagainya. Dan Dr. David Enders menjawab, jika demikian halnya, jika kebenaran ditemukan melalui konsensus orang-orang Kristen di masa lalu, maka kita harus membuang Lutheranisme. Karena jika ada satu hal yang terbukti dalam gereja kuno, tidak ada seorang pun di dalam gereja kuno
Gereja kuno, mereka mungkin berbeda pendapat mengenai Tritunggal. Dan pada kenyataannya, mereka memang demikian. Mereka berdebat tentang Trinitas, tentang dua kodrat Kristus, tentang segala macam persoalan. Tetapi, satu hal yang tidak seorang pun di zaman dahulu membantahnya, kita diselamatkan melalui renovasi kehidupan moral kita. Saya tidak peduli di mana Anda berada, dalam spektrum Kristen, dalam kelompok sesat apa. Semua orang percaya bahwa kehidupan batin Anda harus direnovasi secara moral agar dapat diselamatkan. Dr. Enders selanjutnya melanjutkan ke doktrin gereja kuno tentang keselamatan yang secara tegas bertentangan dengan gagasan Protestan tentang pembenaran. Dr. Enders mengatakan, McGrath, penulis Protestan Anglikan dari Justitia Dei, A History of Christian Doctrine of Justification, menyatakan bahwa sebelum Santo Agustinus, tidak ada doktrin pembenaran yang benar-benar berkembang dalam gereja. Dan itu benar. Itu tidak berarti tidak ada doktrin keselamatan yang dikembangkan. Ada doktrin yang diartikulasikan dengan baik. Hanya saja, tidak dalam istilah yang Santo Paulus berikan kepada kita dalam Roma dan Galatia. Teks-teks Santo Paulus lainnya dan teks-teks mistik lainnya lah yang membingkainya. Kita menemukannya dalam diri Irenasius pada abad kedua yang mengatakan bahwa kita mendapatkan kembali di dalam Kristus apa yang hilang dari Adam, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Santo Athanasius yang agung mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia agar manusia menjadi Tuhan. Dalam bukunya tentang inkarnasi sabda pada bab 54 bagian 3. Jadi, gagasan tentang renovasi mistik pribadi manusia menurut rupa dan gambar Yesus melalui sakramen-sakramen, di mana kita mati bersamanya dalam baptisan adalah dibangkitkan kembali bersamanya ke dalam kehidupan baru. Dan kemudian, seluruh kerangka hukum dan sakramental gereja mengandaikan kehidupan rahmat dan pembaruan moral. Itulah yang harus ditegakkan oleh struktur disipliner, bahwa jika Anda menyimpang dari praktik moralitas, Anda akan dikucilkan dan harus melakukan penebusan dosa yang panjang untuk kembali lagi. Ide-ide tersebut, gagasan-gagasan ini sangat eksplisit dalam tradisi. Sebelum Santo Agustinus, orang-orang membaca Santo Paulus seolah-olah dia sedang membicarakan apa yang sebenarnya dia bicarakan. Apa yang Santo Paulus bicarakan dalam ayat-ayat itu, bagaimana seharusnya orang Yahudi dan orang bukan Yahudi hidup rukun, dan bagaimana seharusnya orang bukan Yahudi berhubungan dengan hukum Musa. Dan sebelum Santo Agustinus, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi sejak lahir mengambil hal itu dan berkata, baiklah, kami sudah menemukan jawabannya. Kita harus mengikuti hukum Musa. Oke, selanjutnya, oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menafsirkan Santo Paulus karena doktrin keselamatannya yang unik dan kontribusi Santo Agustinus, dan sampai batas tertentu, mungkin sedikit perubahan bentuk, adalah dengan membaca doktrin pembenaran. Seolah-olah doktrin tersebut mencakup semua doktrin keselamatan. Oleh karena itu, memasukkan makna teologis pada kata tersebut yang mungkin memiliki valensi yang lebih luas daripada yang Santo Paulus sendiri maksudkan. Dan McGrath menjelaskannya. Dia mengakui hal itu. Anda tahu, ketika saya membaca Santo Agustinus dan saya mengetahui bahwa dia adalah seorang Katolik, dan hal itu membuat saya takut. Dan saya berkata, saya akan membaca lebih dalam tentang tradisi tersebut dan melihat apakah mungkin tradisi tersebut menjadi lebih baik, maksudnya lebih Protestan, ketika saya pergi lebih awal. Namun apa yang saya temukan adalah serangkaian kontroversi, bukan mengenai pembenaran, namun mengenai moralitas dan keselamatan, yang lebih jauh menakutkan bagi saya. Dan yang terbesar adalah doktrin pertobatan kedua. Kita menemukannya dalam Support of Hermes. Kita menemukannya di Santo Clement dari Alexandria. Kita menemukannya di Tertullian. Pertanyaannya adalah, Justin Martyr menyinggungnya. Dapatkah orang Kristen yang dibaptis berbuat dosa dan berharap untuk tetap berada di dalam gereja?
Dan ada anggapan kuat dari banyak orang bahwa tidak. Begitu Anda dibaptis, Anda mungkin dapat satu kesempatan. Namun, ada harapan akan perubahan hidup yang serius. Dan Tertullian pada akhirnya meninggalkan gereja karena Paus berkata, Anda tahu, Yesus berkata, 70 kali 7 kami akan memaafkanmu, meskipun kamu seorang penzina atau pembunuh. Dan Tertullian tidak bisa mengatasi hal itu, jadi dia berpisah. Namun sekali lagi, ada anggapan bahwa rekonsiliasi atau pengakuan dosa dengan gereja adalah tindakan yuridiksi, di mana paus dan para uskup mempunyai wewenang yang diberikan kepada mereka oleh Kristus untuk mengampuni dosa Anda dan menerima Anda kembali dalam persekutuan. Namun, prinsip persekutuan adalah pembaruan kehidupan moral dan amal. Anda harus menjalani kehidupan suci untuk berkomunikasi. Itulah sebabnya, viaticum atau penerimaan komuni kudus sangat penting karena merupakan ikatan kesatuan saya yang terlihat dengan gereja. Dan mereka yang berada di luar gereja melalui penebusan dosa harus berdamai dengan komuni kudus sebelum mereka meninggal. Dr. Enders juga membahas betapa besarnya penyimpangan Luther dari iman Kristen kuno. Dr. Enders mengatakan, hal-hal yang secara khusus memotivasi Santo Agustinus bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi Luther. Luther termotivasi oleh pengaruhnya, ketakutan neurotiknya akan dosa, rasa bersalah, dan kutukan. Dan dia menganggap hal itu sebagai sebuah lensa yang dia terapkan pada keseluruhan tradisi, menjadikannya kerangka normatif dalam berpikir tentang kehidupan Kristiani. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membaca secara luas, dan Anda akan mengetahui bahwa semua orang Kristen mempunyai kesadaran akan dosa, namun tidak seperti Luther. Anda tahu, pertanyaan-pertanyaan tersebut disemangati oleh serangkaian pertanyaan yang sangat berbeda, dan semua para bapak gereja pun demikian. Anda tidak akan menemukan hati nurani Luther yang tersiksa seperti itu di zaman dahulu. Ya, Anda dapat memotong teks di sini atau di sana dan membengkokkannya agar sesuai dengan tujuan polemik Anda. Namun, klaim apapun tentang kesinambungan dengan zaman kuno tidaklah benar. Dr. Enders kemudian menyimpulkan apa yang ia temukan sebagai kebaikan mendasar dari ajaran Katolik. Dr. Enders mengatakan, kami terus berbicara tentang bagaimana kami mengetahui kebenaran Kristus. Namun bahkan setelah saya yakin bahwa Protestantisme tidak bersifat historis dan Gereja Katolik bersifat historis, ada manfaat tambahan bahwa kebenaran yang saya temukan dalam Gereja Katolik bermanfaat. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya yang tidak terjawab dalam Protestantisme saya, dan mencerahkan masalah-masalah bagi saya yang tidak dapat saya selesaikan dalam Protestantisme. Dan hal itu mengubah hidup saya dengan cara yang tidak diubah oleh Protestantisme. Jadi itu benar, tetapi itu juga bagus. Dr. Enders menyimpulkan dengan refleksi mengenai dampak mendalam dan tiada bandingnya Gereja Katolik terhadap dunia. Dr. Enders mengatakan, Anda tahu, terkadang orang bertanya kepada saya, bagaimana Anda bisa berada di gereja yang memiliki begitu banyak masalah? Anda tahu, korupsi, iman atau uskup ini atau itu tidak bisa ditebus. Dan saya berkata, begini, saya menjadi Katolik setelah saya mempelajari gereja abad pertengahan selama 10 tahun. Saya juga tidak terkejut dengan korupsi yang dilakukan para imam, tapi saya terkejut dengan kekudusan para imam. Dan Anda tidak boleh menilai gereja berdasarkan individu tertentu, kecuali Anda adalah orang suci. Saya pikir ada 2 cara untuk mengevaluasinya. Yang pertama adalah Anda dapat memandang kepada orang-orang kudus, mereka yang benar-benar bekerja sama dengan penuh rahmat, dan Anda melihat buah dari kehidupan Katolik yang dijalani dengan baik. Itu saja bukti yang Anda butuhkan. Namun, kemudian Anda juga dapat melihat pelajaran gereja, bukan pada satu orang saja,
namun pada perjalanan sejarah sepanjang zaman. Dan saya menantang siapapun, bacalah How the Catholic Built Western Civilization. Bagaimana gereja Katolik membangun peradaban barat, karya Tom Wood. Misalnya, untuk melihat jejak Katolik dalam sejarah dunia. Martabat pribadi manusia berkembang menjadi doktrin hak asasi manusia. Adopsi wahyu dan akal berkembang menjadi universitas modern dan metode ilmiah. Lihatlah bagaimana hal ini telah mempengaruhi hukum kanon, jejaknya dalam hukum perdata, dan prinsip-prinsip keadilan, serta transaksi yang adil dan masyarakat sipil. Ambillah aspek demi aspek dalam budaya modern yang kita hargai, dan Anda akan menemukan akar dari hal-hal yang kita hargai dalam tradisi Katolik, yang bekerja seperti ragi dalam adonan sepanjang sejarah umat manusia. Saya ingin menjadi bagian dari aliran itu. Jika Anda memisahkan diri dari arus itu, maka itu kembali ke barbanisme. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita dan selamat tahun baru 2024.